Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat azizmu yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini, sampai saat ini kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat, kemudian dapat beribadah kepada Allah, dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Baik, alhamdulillah, sekarang kita masih berada pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita nanti betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu tersebut. Oleh karena itu, kita tentu berusaha untuk secara maksimal Ramadan ini tidak hanya sekedar lewat saja, harus betul-betul Ramadan yang berkualitas dan berkuantitas. Apanya? Ya, amal ibadah kita itu. Karena apa? Banyak orang yang berpuasa hanya lewat saja, bahkan dia merugi. Mengapa dikatakan merugi? Pertama adalah dia itu meruginya karena puasanya tidak dapat apa dari puasanya, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Apa penyebab? Karena dia tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, rafath yang sia-sia, ya, mengadu domba, ghibah dan sebagainya, bermaksiat dan sebagainya. Ini dia rugi. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang sangat populer dan maklum, semua orang bisa hafal hadis ini. Kam min sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya. Dia hanya dapat lapar dan dahaga. Yaitu karena dia tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian rugi yang kedua adalah selama bulan Ramadan dia itu tidak sholat tarawih, jarang qiyamul lail, atau kadang-kadang dia itu sholat tarawih tapi tidak selesai, atau bahkan setelah sholat isya dia pulang. Padahal apa kata Nabi? Kata Nabi adalah bahwa barang siapa yang sholat qiyamul lail, sholat tarawih bersama imam sampai selesai, dia seolah-olah seperti sholat semalam suntuk. Nah, ini kita lalai. Ini yang kita lakukan seperti itu, maka rugi dia. Malamnya hanya lewat saja, tidak beribadah, tidak sholat tarawih, bahkan tidak selesai ikut imam tarawih dia sudah pergi. Kemudian rugi yang ketiga adalah selama bulan Ramadan dia itu jarang baca Al-Quran, jarang. Hanya sekedar mengatakan bahwa puasa adalah hanya sekedar menahan haus dan dahaga. Tidak, harus berbanyak ibadah. Orang ini jarang baca Al-Quran. Padahal apa kata Nabi? Man qara harfan min kitabillah falahu hasanatu wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam harfun walakin alif huruf wa lam huruf wa mim huruf. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran itu terhitung sebuah kebaikan, dan satu kebaikan itu bernilai 10 pahala. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam itu huruf, tapi alif huruf, mim huruf, alif huruf, lam huruf, wa mim huruf. Jadi alif lam itu ada 3 huruf. Bayangkan kalau kita baca Al-Quran satu halaman saja, itu berapa huruf? Dan oleh Allah kalau kita dibaca di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Maka rugi kalau kita itu jarang membaca Al-Quran. Paling tidak kita punya target lah.
Minimal dalam satu bulan itu bisa hatam, atau paling tidak bisa setengah, atau seterusnya. Harus ada target. Kemudian yang berikutnya adalah yang dikatakan rugi adalah di selama bulan Ramadan dia tidak sholat. Nah ini menurut saya. Jadi dia tidak sholat. Bagaimana ibadah Ramadan diterima kalau tidak sholat? Padahal sholat ini adalah rukun Islam dan bahkan tiang agama. Dan bedanya orang kafir dengan orang Islam adalah sholat tersebut. Begitu. Jadi sangat rugi orang seperti itu. Jadi pertama adalah dia tidak bisa meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang kedua itu jarang sholat tarawih, qiyamul lail. Kemudian yang ketiga itu adalah jarang baca Al-Quran. Yang terakhir adalah dia tidak sholat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari 4 hal tersebut, sehingga kita termasuk orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Nun wastabiqul khairat. Selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.